Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing ini adalah hewan yang menyenangkan ya, hewan yang bersahabat, hewan yang lucu ya. Sikapnya itu random, kadang-kadang ya aneh-aneh. Nah, kucing kalau seandainya kalian melihat dia masuk rumah ya ataupun peliharaan gitu ya, pasti kalian pernah melihat bulu kucing ya di tempat duduk ya, di sofa ataupun bulu kucing di lantai. Mungkin ya bulu kucing di gorden gitu. Jadi bulu kucing ini ya ini bisa menimbulkan ya bahaya bagi tubuh manusia. Jadi ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan ya bulu kucing terhadap kesehatan manusia. Yang pertama itu reaksi alergi. Reaksi alergi ini yaitu ketika tubuh ya mengira bulu kucing tadi ya sesuatu yang berbahaya. Ya ini kalian bisa mengalami sesak napas, bisa bersin-bersin, bisa mata berair, hidung bisa tersumbat, dan reaksi alergi yang lainnya. Reaksi alergi ini bisa muncul yaitu dari liur kucing, kemudian proteinnya ya, kemudian dari ketumbe kucing juga. Ya ini kemudian menjadi alergen pada tubuh manusia. Ya memang nggak semua orang alergi ya terhadap bulu kucing, tapi ada yang alergi terhadap bulu kucing. Yang kedua, cat scratch disease. Ya, jadi ini adalah infeksi bakteri ataupun orang bilangnya Bartonellosis. Penyakit ini ya itu disebabkan oleh infeksi bakteri Bartonella. Bakteri ini biasanya mudah menular ya melalui gigitan kucing, cakaran kucing ya yang terinfeksi. Kemudian ya bakteri ini juga bisa ditularkan ya misalkan kalian habis membelai kucing, yaitu kucing itu habis jilat-jilat ya, kemudian kalian nggak cuci tangan. Gejalanya ini kalian bisa demam ya, kemudian kalau digigit atau dicakar itu bisa muncul ya bengkak ya di sekitar cakaran ataupun gigitan. Kalian juga bisa mengalami sakit kepala ya, tapi memang kondisi ini ya jarang kalau seandainya kucing tersebut terawat. Ketiga, gigitan kutu kucing. Ya ini tentu ya kucing tersebut banyak kutu. Nah kalau kucingnya terawat, ya rajin dibersihkan, rajin dimandikan, ya nggak ada kutunya, ya nggak mungkin ya ada kutu yang menggigit. Tapi kalau kucing liar ataupun kucing yang jarang dibersihkan, dimandikan, ya ini bisa ada kutu ya, kutu kulit kucing tersebut ya kemudian bisa menggigit kalian. Kutu kucing ini memang nggak bisa hidup di tubuh manusia, tapi dia bisa menggigit kalian ya. Ketika digigit tentu akan timbul ruam ya pada area gigitan. Gigitan kutu kucing ini juga bisa bikin timbulnya reaksi alergi ya, gatal-gatal, kemerahan, ya iritasi dan sebagainya. Yang keempat, kurap. Nah, jadi kurap ini sering kita jumpai ya kucing-kucing liar itu ada kurap. Ya terlihat ada kurap. Ya, ini disebabkan oleh infeksi jamur. Infeksi jamur ini bisa mengenai manusia. Ya, jadi kontaknya itu dari mana ya? Dari jamur tersebut ada di bulu kucing, kemudian mengenai manusia, ataupun kontak langsung misalkan kalian membelai kucing nggak sengaja kena kurapnya, ya itu karena jamur itu kan bisa menular. Kurap ini ya kalau kucing itu biasanya area bulunya itu sedikit botak ataupun berkerak, kemerahan ya. Nah ini apalagi kalian habis megang kucing nggak cuci tangan ya, jadi hati-hati. Yang kelima, infeksi Campylobacter. Infeksi Campylobacter ini ya itu disebabkan oleh bakteri Campylobacter ya. Ini biasanya dia berada di saluran pencernaan dari kucing. Ya, jadi kalian misalkan habis kontak dengan feses kucing ataupun bulu kucing yang terkontaminasi. Nah, ini cenderung mengenai anak-anak ya, di bawah 5 tahun ataupun lansia di atas 65 tahun. Ya, intinya karena mereka imunnya rendah. Gejala yang bisa ditimbulkan ya kalian bisa demam, bisa diare, bisa sakit perut, melilit ya, bisa mual muntah. Keenam, toxoplasmosis. Nah, jadi toxoplasma ini yaitu terkenal ya. Wah, jangan main kucing nanti kena toxo. Ya, jangan mainan bulu kucing ya, jadi itu kena toxo. Ya, ini terkenal ya. Mungkin sejauh penjelasan saya tadi yang kalian tahu mungkin hanya toxoplasma ini. Toxoplasmosis ini disebabkan oleh infeksi dari parasit Toxoplasma gondii ya. Jadi ini bisa berada di feses kucing, kemudian bulu kucing yang terkontaminasi baru menyerang kalian ataupun mengenai kalian. Toxoplasmosis ini yaitu lebih dikhawatirkan yaitu orang-orang yang imunnya lemah ataupun pada ibu hamil.
Karena pada ibu hamil ya ini bisa mempengaruhi janinnya ya, bisa berat bayi lahir rendah, bisa prematur, bisa cacat lahir, bahkan bisa keguguran. Wah, dok nakut-nakuti saja nih. Ya kucing kok jadi berbahaya seperti ini. Ya malah nanti saya diserang sama pecinta kucing ya. Jadi tunggu dulu ya. Tonton video ini dari awal sampai habis, jadi jangan skip-skip. Ya, jadi ada tip amannya ketika kita melihara kucing. Ya, jadi saya pun pecinta kucing, jadi jangan khawatir ya. Ya, jadi saya tidak mendiskriminasi pecinta kucing. Nah, tip yang pertama itu ya, jadi kalau kita melihara kucing ya harus kita rawat ya, kita mandikan, ya kita sisir bulunya, yang mana yang rontok tadi ya. Jadi nggak sampai kemana-mana deh dengan sisir bulu kucing zaman sekarang ini kan bisa ya. Bulu yang rontok itu sudah langsung masuk ke sisirnya. Yang kedua ya kalau melihara kucing ya pastikan makanannya bersih, ya jangan makan sembarangan, makan tulang-tulang dan sebagainya. Ya kita sediakan tempat makan, kemudian tempat makannya rajin dicuci, tempat minumnya juga seperti itu. Ya kalau seandainya di kandang-kandangnya juga harus rajin dibersihkan. Kalau seandainya ada tempat BAB, ya pasirnya juga harus rutin diganti ya. Jadi jangan sembarangan. Nah, yang ketiga, kalau bisa perlengkapan kucing ini jangan berdekatan lah dengan perlengkapan rumah kita, khususnya dapur ya. Jadi harus dipisahkan ya. Jadi jangan gabung satu rumah untuk perlengkapan makan kucing, perlengkapan kandang dan sebagainya. Yang keempat, yaitu kalau membersihkan kandang, bersihkan tempat kucing, memandikan kucing, ya sebaiknya pakai sarung tangan, kemudian pakai masker ya, untuk melindungi diri kita juga. Yang kelima itu rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya ketika kita habis ngasih makan kucing, habis membersihkan tempat kucing, ya, habis membelai kucing dan sebagainya ya. Kalau bisa cuci tangan ya. Kita nggak tahu karena parasit, bakteri, ya itu nggak kasat mata. Yang keenam yaitu kucingnya harus diimunisasi, divaksin ya. Kalau sakit diobati, bawa ke dokter hewan ya. Jadi jangan ya dibiarkan, nanti sakitnya itu bisa menular ke kita. Dan yang terakhir ya kita harus jaga lingkungan kita tetap bersih, ruangan kita tetap bersih, rumah kita tetap bersih, apalagi yang sering disinggahi kucing. Ya dengan begitu ya kucingnya juga sehat, kitanya juga aman ya, nggak kenapa-napa. Oke teman-teman, jika ada tambahan ataupun komentar silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.